Aisyah berdiri di balkon apartemennya di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, air mata bercampur dengan tetesan hujan yang jatuh ke wajahnya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan sosok Rina muncul, basah kuyup, mata mereka bertemu dalam diam yang penuh gejolak. Tanpa kata, Rina mendekat, dan bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang begitu mendalam, seolah dunia berhenti, tapi itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Aisyah terbangun pagi itu dengan jantung berdegup kencang, masih merasakan hangatnya bibir Rina di bibirnya. Dia melirik ke samping, di mana suaminya, Arhan, masih tertidur pulas. Rasa bersalah menyergapnya seperti badai, tapi ada sesuatu yang lain, kebebasan yang selama ini dia abaikan. Aisyah adalah seorang guru sekolah menengah di Jakarta, berusia 28 tahun, menikah dengan Arhan selama 3 tahun atas desakan keluarga. Keluarganya, yang taat beragama dan konservatif, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak, dan ketaatan. Tapi malam itu, saat konferensi guru di hotel, dia bertemu Rina, seorang psikolog sekolah yang baru pindah dari Bandung. Percakapan mereka dimulai innocently, tentang siswa-siswa yang mengalami masalah identitas, tapi segera berubah menjadi curhatan pribadi. Rina, dengan mata coklatnya yang dalam dan senyum yang hangat, membuat Aisyah merasa dilihat untuk pertama kalinya. Hari-hari berikutnya, Aisyah berusaha melupakan kejadian itu. Dia sibuk dengan rutinitas, mengajar matematika, memasak untuk Arhan, dan menghadiri pengajian keluarga. Tapi pesan dari Rina datang, "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Aisyah ragu, tapi balasannya datang secara otomatis. Mereka bertemu lagi di kai kecil di Kemang, di mana Rina bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia keluar dari keluarga yang memaksanya menikah dengan pria, dan bagaimana dia akhirnya menerima dirinya sebagai lesbian. Kata-kata Rina seperti pisau yang menusuk hati Aisyah, "Kau tak harus hidup dalam kepura-puraan selamanya." Aisyah marah, tapi dalam hati, dia tahu itu benar. Sejak kecil, Aisyah merasa berbeda. Teman-teman perempuannya berbicara tentang cowok idola, tapi Aisyah selalu terpesona oleh keindahan wanita. Dia menekan itu, menganggapnya sebagai AC, dan menikah dengan Arhan untuk membuktikan pada diri sendiri dan keluarga bahwa dia normal. Konflik mulai muncul saat Arhan curiga. "Kenapa akhir-akhir ini kau sering keluar malam?" tanyanya suatu hari. Nada suaranya penuh kecurigaan. Aisyah berbohong, bilang ada rapat sekolah. Tapi dalam hati, dia merasa terbelah. Setiap pertemuan dengan Rina membawa kebahagiaan yang tak tergantikan, tapi juga rasa takut. Di Indonesia, di mana agama dan norma sosial begitu kuat, hubungan seperti ini dianggap tabu. Berita tentang penggerebekan pasangan di media membuat Aisyah gelisah. Apakah ini benar? Apakah dia sedang mengkhianati Tuhan, keluarga, dan suaminya? Malam itu, setelah pertemuan rahasia dengan Rina di taman kota, Aisyah pulang dan menemukan Arhan sedang memeriksa ponselnya. "Siapa Rina ini?" tanyanya dingin. Aisyah membeku, tapi berbohong lagi, "Teman kerja." Tapi benih keraguan sudah ditanam. Aisyah mulai merasakan tekanan dari keluarga. Ibunya, Bu Siti, sering menelepon, "Kapan kau kasih cucu, Nak?" Arhan sudah baik sekali. Setiap kata itu seperti beban. Aisyah tahu, jika rahasianya terbongkar, keluarganya akan hancur. Ayahnya, seorang ustadz di masjid lokal, selalu mengajarkan tentang dosa besar hubungan sesama jenis. "Itu pengaruh barat, bukan budaya kita," katanya sering. Aisyah ingat saat remaja, dia pernah curhat pada saudara perempuannya tentang perasaannya, tapi saudaranya bilang, "Jangan gila, itu setan." Sejak itu, Aisyah menyembunyikan semuanya. Tapi dengan Rina, semuanya terasa nyata.
Rina mengajaknya ke acara komunitas rahasia di Jakarta, di mana wanita-wanita seperti mereka bertemu untuk saling dukung. Di sana, Aisyah melihat cerita-cerita mirip miliknya, penolakan keluarga, depresi, bahkan percobaan bunuh diri. Itu membuatnya sadar, dia bukan sendirian. Tapi keputusan pertama yang salah datang saat Aisyah memilih untuk bertemu Rina lagi, meski tahu Arhan semakin curiga. Mereka menghabiskan malam di apartemen Rina, hanya berbicara dan berpelukan, tapi itu cukup untuk membuat Aisyah merasa hidup. Pagi harinya, saat pulang, dia menemukan Bu Siti di rumahnya, datang tiba-tiba dari kampung. "Ada apa denganmu, Aisyah? Arhan bilang kau aneh akhir-akhir ini." Aisyah panik, tapi berusaha tenang. Hari itu, dia memutuskan untuk menjauh dari Rina, tapi pesan Rina datang, "Aku mencintaimu." Kata itu menghancurkan tembok pertahanannya. Aisyah tahu, ini adalah titik tanpa kembali. Dia harus memilih keluarga dan norma, atau hati sejatinya. Tapi pilihan itu datang dengan harga mahal, dan dia belum siap membayarnya. Hari demi hari, konflik dalam diri Aisyah semakin dalam. Dia mulai sering bertengkar dengan Arhan, atas hal-hal kecil, tapi sebenarnya karena rasa bersalah. Arhan, yang sebenarnya pria baik, mulai mencurigai ada orang ketiga. "Apakah kau selingkuh?" tanyanya suatu malam. Aisyah menangis, tapi tak bisa jujur. Di sekolah, siswa-siswanya mulai noticing perubahannya, lebih murung, kurang fokus. Rina, di sisi lain, sabar menunggu, tapi tekanannya juga besar. Dia pernah dikeluarkan dari pekerjaan sebelumnya karena rumor tentang orientasinya. "Kita harus hati-hati," katanya pada Aisyah. Tapi hati-hati tak cukup. Suatu hari, saat mereka berdua di KAE, seorang teman Arhan melihat mereka. Berita itu sampai ke Arhan, dan malam itu pertengkaran besar terjadi. "Kau bohongi aku," teriak Arhan. Aisyah tak bisa lagi menyangkal. Dia bilang, "Aku tak tahu siapa aku sebenarnya." Arhan terpukul, tapi tak marah seperti yang Aisyah bayangkan. Malah, dia bilang, "Kita bisa perbaiki ini." Tapi Aisyah tahu, itu tak mungkin. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Badai itu datang lebih cepat dari yang Aisyah duga. Keesokan harinya, Arhan mengajaknya bicara serius. "Aku tahu tentang Rina. Aku lihat pesan-pesanmu." Aisyah terkejut, tapi lega sekaligus. Dia akhirnya menceritakan semuanya, perasaan sejak kecil, penekanan diri, dan pertemuan dengan Rina yang membuka matanya. Arhan mendengarkan, tapi wajahnya pucat. "Ini bukan kau, Aisyah. Ini pengaruh lingkungan. Kita bisa ke psikolog atau ke ustadz." Kata-katanya mencerminkan masyarakat Indonesia yang masih melihat orientasi seksual sebagai sesuatu yang bisa diobati. Aisyah marah, ini bukan penyakit. Tapi Arhan tak mundur. Dia menghubungi keluarga Aisyah, dan dalam sekejap, seluruh keluarga datang ke Jakarta. Pertemuan keluarga itu seperti pengadilan. Ayah Aisyah, Pak Hadi, duduk di depan dengan Al-Quran di tangan. "Apa yang kau lakukan ini dosa besar, Nak. Kau menghancurkan keluarga kita." Bu Siti menangis, "Kenapa kau tak bilang dari dulu? Kita bisa bantu." "Saudara Aisyah, Lina, yang paling keras, kau egois. Pikirkan nama baik keluarga. Di kampung orang akan bicara." Aisyah merasa seperti terdakwa, tapi dia tak mundur. "Aku mencintai Rina. Ini siapa aku." Kata-kata itu membuat ruangan hening, lalu meledak. Pak Hadi marah besar, "Kau tak lagi anakku jika terus begini." Arhan, di sisi lain, memohon, "Aku masih mencintaimu, Aisyah. Tinggalkan dia." Tapi Aisyah tahu, ini adalah pilihan, keluarga atau cinta. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa hancur.
Dia tinggal di rumah saudaranya sementara, tapi pikirannya tak tenang. Rina menelepon, "Aku di sini untukmu." Mereka bertemu lagi, dan kali ini, Rina menceritakan pengalamannya sendiri, ditinggalkan keluarga, hidup sendirian di kota besar, tapi akhirnya menemukan kedamaian. "Itu sakit, tapi layak," katanya. Aisyah terinspirasi, tapi takut. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, hidup sebagai lesbian berarti risiko, diskriminasi kerja, kekerasan sosial, bahkan hukum. Berita tentang Raya di klub malam membuatnya gelisah. Tapi cinta mereka semakin dalam. Mereka mulai merencanakan masa depan, pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka, atau bahkan ke luar negeri. Tapi pengkhianatan pertama datang dari orang tak terduga. Lina, saudara Aisyah, diam-diam memberitahu teman-teman sekolah Aisyah tentang masalah Dini. Rumor menyebar cepat. Di sekolah, rekan guru mulai menjauh. Kepala sekolah memanggil Aisyah, "Kami dengar ada isu pribadi yang bisa mempengaruhi citra sekolah." Aisyah terpukul. Ini adalah pekerjaan yang dia cintai, tapi sekarang terancam. Rina marah saat tahu ini pengkhianatan. Tapi Aisyah bilang, "Mereka keluargaku." Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Rina menuntut komitmen, "Pilih aku atau mereka." Aisyah ragu, dan itu adalah kesalahan. Dia memilih untuk sementara menjauh dari Rina, berharap bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga. Hari-hari tanpa Rina terasa kosong. Aisyah mencoba hidup normal, kembali ke Arhan, ikut pengajian, tapi hatinya tak di situ. Arhan senang, tapi Aisyah merasa seperti ombie. Suatu malam, dia mimpi buruk, dikejar massa yang meneriakkan dosa. Bangun dengan keringat dingin, dia sadar, ini bukan hidup. Dia menghubungi Rina, tapi Rina tak jawab. Panik, Aisyah pergi ke apartemen Rina, dan menemukan Rina sedang packing. "Aku tak bisa terus begini, Aisyah. Kau tak siap." Itu adalah pukulan. Aisyah memohon, "Jangan pergi." Mereka berpelukan, dan Aisyah memutuskan, dia akan cerai dari Arhan. Proses cerai itu sulit. Di Indonesia, cerai karena alasan seperti ini jarang, dan keluarga menentang. Pak Hadi tak mau bicara dengannya. Bu Siti menangis setiap hari. "Arhan, meski sakit hati, setuju, aku ingin kau bahagia." Tapi masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga memandang sinis, dan Aisyah kehilangan beberapa teman. Ini adalah harga pertama, isolasi. Tapi dengan Rina, dia merasa kuat. Mereka mulai hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta Selatan, hati-hati agar tak ketahuan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, Rina dapat tawaran kerja di Surabaya, dan Aisyah harus memilih, ikut atau tinggal. Pilihan itu membawa konflik baru. Aisyah masih ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga. Dia pergi ke kampung berharap bicara dengan Pak Hadi. Tapi ayahnya menolak, "Kau sudah mati bagiku." Kata-kata itu menyakitkan. Di jalan pulang, Aisyah menangis di bus, merasa sendirian. Rina menunggu di Jakarta, tapi tekanan kerja membuat Rina stres. Mereka bertengkar, "Kau masih bergantung pada keluarga yang membencimu," teriak Rina. Aisyah balas, "Mereka darah dagingku." Ini adalah retak pertama dalam hubungan mereka. Aisyah mulai ragu, apakah ini benar? Apakah cinta ini layak untuk segala kerugian? Retak itu semakin lebar. Aisyah memutuskan untuk ikut Rina ke Surabaya, meninggalkan Jakarta dan kenangan buruknya. Di kota baru, mereka mulai hidup lebih bebas. Surabaya lebih ramah bagi komunitas LGBT, dengan acara-acara underground. Aisyah mendapat pekerjaan sebagai tutor priat, sementara Rina sibuk di klinik psikologi. Awalnya semuanya indah, jalan-jalan di pantai, makan malam romantis,
dan dukungan mutual. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Aisyah sering mimpi tentang keluarganya dan rasa bersalah kembali. "Apakah aku egois?" tanyanya pada Rina suatu malam. Rina jawab, "Tidak, kau berani." Tapi Rina sendiri punya rahasia. Suatu hari, Aisyah menemukan pesan di ponsel Rina dari seorang wanita bernama Maya, "Kapan kita bertemu lagi?" Jantung Aisyah jatuh. Dia konfrontasi Rina, siapa dia? Rina mengaku Maya adalah mantan pacarnya di Bandung dan mereka bertemu lagi saat konferensi. "Hanya teman," katanya, tapi Aisyah tak percaya. Ini adalah pengkhianatan. Aisyah marah besar, "Kau bilang aku harus berkorban, tapi kau sendiri." Rina menangis, "Aku takut kehilanganmu, jadi aku cari dukungan." Pertengkaran itu membuat mereka pisah ranjang. Aisyah merasa dikhianati seperti yang dia lakukan pada Arhan. Ini adalah momen refleksi, apakah semua hubungan berakhir dengan sakit? Aisyah memutuskan untuk pulang ke Jakarta sendirian, mencari jawaban. Di sana, dia bertemu Arhan lagi, yang sekarang sudah "Moe onj aku makan kau," katanya. Tapi Aisyah bilang, "Aku yang minta maaf." Pertemuan itu membuatnya sadar, dia mencintai Rina, tapi hubungan mereka butuh kepercayaan. Saat kembali ke Surabaya, dia menemukan Rina sedang sakit, depresi karena rasa bersalah. Mereka bicara panjang dan memutuskan untuk terapi bersama. Di sesi terapi, Aisyah menceritakan trauma masa kecilnya, tekanan dari masyarakat yang melihat perempuan harus menikah dan punya anak. Rina berbagi tentang pengalaman diskriminasi di tempat kerja. Ini adalah langkah penyembuhan, tapi tantangan baru datang. Keluarga Aisyah tahu tentang kepindahannya. Lina menelepon, "Ayah sakit karenamu." Aisyah panik dan pergi ke kampung. Di sana Pak Hadi terbaring lemah karena stroke. Bu Siti bilang, "Ini karena stres tentangmu." Rasa bersalah menyergap Aisyah. Dia duduk di samping ayahnya, dan untuk pertama kalinya, bicara jujur, "Ayah, aku tak bisa ubah siapa aku." Pak Hadi tak jawab, tapi matanya basah. Ini adalah momen emosional. Lina yang dulu keras, sekarang bilang, "Aku takut kehilanganmu." Keluarga mulai retak, tapi juga mulai paham. Tapi saat Aisyah bilang tentang Rina, Pak Hadi marah lagi, "Jangan bawa dia ke sini." Kembali ke Surabaya, Aisyah cerita pada Rina. Rina mendukung, mereka butuh waktu. Tapi tekanan sosial meningkat. Di tempat kerja Rina, ada rumor tentang hubungan mereka. Bos Rina memanggil, ini bisa mempengaruhi reputasi klinik. Rina terancam dipecat. Ini adalah pilihan moral, apakah mereka sembunyikan lagi atau lawan? Mereka memilih lawan. Rina bicara terbuka di meeting, "Orientasi saya tak pengaruh kerja saya. Tapi itu berisiko." Malam itu mereka dapat ancaman anonim di media sosial, "Hati-hati, kami tahu kalian." Ketakutan melanda. Di Indonesia, kekerasan terhadap nyata, dari igilante kelompok agama. Aisyah mulai aktif di komunitas online, bergabung forum rahasia untuk wanita lesbian. Di sana, dia baca cerita inspirasi wanita yang bertahan meski ditinggalkan keluarga. Ini memberi kekuatan. Tapi pengorbanan berikutnya datang saat Bu Siti menelepon, "Ayah ingin bertemu." Aisyah pergi, dan kali ini Pak Hadi bilang, "Aku tak setuju, tapi kau tetap anakku." Itu adalah kemajuan kecil, tapi berarti. Tapi Lina mengkhianati lagi, dia cerita pada tetangga, dan gosip menyebar. Aisyah kehilangan pekerjaan tutor karena orang tua siswa takut pengaruh buruk. Hancur, Aisyah kembali ke Rina. Mereka memutuskan untuk pindah lagi ke Yogyakarta, di mana budaya lebih inklusi. Di sana mereka mulai bisnis kecil, kayak untuk komunitas. Tapi masa lalu mengejar.
Arhan menelepon, aku dengar kau bahagia sekarang. Aisyah tersenyum, ya akhirnya. Tapi kebahagiaan itu diuji saat Rina bertemu Maya lagi. Kali ini, Aisyah curiga dan mengikuti Rina. Dia lihat mereka berpelukan. Pengkhianatan kedua. Aisyah konfrontasi, kenapa? Rina bilang, aku lelah dengan tekanan ini. Maya paham. Itu adalah akhir. Aisyah pergi, hati hancur. Sendirian di Yogyakarta, Aisyah merasa hilang. Dia tinggal di kos sederhana, bekerja sebagai relance writer untuk situs web. Tulisannya tentang pengalaman pribadi mendapat respon positif, tapi juga hate comment. Kau penghancur moral bangsa, tulis seseorang. Tapi ada juga dukungan, terima kasih, kau beri harapan. Ini adalah Ode or Thought, apakah perjuangannya layak? Aisyah mulai terapi sendirian, menggali mautun dalam, antara cinta dan kewajiban. Dia ingat kata Rina, cinta tak harus sakit. Tapi pengkhianatan Rina membuatnya ragu semua. Suatu hari, Lina datang ke Yogyakarta. Aku minta maaf atas segalanya. Mereka bicara panjang. Lina cerita, dia sendiri punya rahasia, merasa tertarik pada wanita, tapi tak berani. Ini adalah twist, saudaranya juga berjuang. Aisyah peluk Lina, kau tak sendirian. Ini adalah momen rekonsiliasi. Lina bilang, ayah mulai berubah. Dia baca buku tentang LGD. Pak Hadi, meski lambat, mulai memahami. Bu Siti kirim pesan, kami rindu kamu. Keluarga mulai pulih, tapi dengan syarat, jangan publikasikan. Aisyah memutuskan untuk move on dari Rina. Dia bertemu wanita baru di komunitas, Sari, seorang aktivis. Sari kuat, dengan cerita perjuangan melawan diskriminasi. Mereka mulai dekat, tapi Aisyah hati-hati. Aku tak mau terluka lagi, katanya. Sari paham, kita bangun perlahan. Hubungan ini berbeda, lebih matang, dengan dukungan dari komunitas. Tapi tantangan datang saat demo anti-LGBT di kota. Kelompok radikal protes undang-undang yang melindungi LGBT. Aisyah ikut counter demo, berani bicara di mikroon, kami juga manusia. Itu adalah momen keberanian, tapi berbahaya. Malam itu, dia dapat ancaman, batu dilempar ke jendela kosnya. Ketakutan membuat Aisyah ragu. Apakah ini hidup yang dia inginkan? Dia hubungi Arhan lagi, yang sekarang berteman, kau kuat, Aisyah. Dukungan itu membantu. Tapi pengorbanan berikutnya, Sari ditangkap saat demo karena bentrok dengan polisi. Aisyah harus pilih, lawan sistem atau mundur. Dia pilih lawan. Dia hubungi lawyer dari Ngo, dan ikut kampanye bebas Sari. Proses itu melelahkan, tapi Sari bebas. Ini memperkuat hubungan mereka. Sari bilang, kau pahlawanku. Tapi Aisyah tahu, ini baru awal. Kembali ke keluarga, Aisyah ajak Sari bertemu. Pak Hadi ragu, tapi setuju. Pertemuan itu tegang, aku tak setuju gaya hidupmu, tapi aku cintai anakku. Sari hormat, terima kasih kesempatannya. Ini adalah langkah besar. Bu Siti peluk Aisyah, aku tak mau kehilanganmu lagi. Lina dukung, aku bangga padamu. Keluarga mulai terima, meski lambat. Tapi masyarakat luas masih keras. Di media, debat tentang LGBT panas. Aisyah tulis artikel, cinta tak kenal gender. Itu viral, tapi bawa backlash. Dia kehilangan klien relance. Di tengah itu, Rina hubungi lagi, aku minta maaf. Aisyah bertemu dia di KAE. Rina cerita, dia kembali ke Maya, tapi tak bahagia. Kau yang terbaik. Aisyah bilang, terlambat. Ini adalah penutupan. Aisyah pulang ke Sari, merasa bebas. Tapi ujian terakhir datang saat Pak Hadi sakit lagi. Di rumah sakit, dia bilang, makan ayah, nak.
aku salah. Aisyah menangis, aku cintai ayah. Ini adalah rekonsiliasi penuh. Keluarga akhirnya terima Sari sebagai teman Aisyah, meski tahu kebenarannya. Hidup Aisyah sekarang stabil, bisnis Kai berjalan, hubungan dengan Sari kuat, keluarga pulih. Tapi dia tahu perjuangan tak berakhir. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi dia bagian dari itu. Setiap hari, dia hadapi pilihan, sembunyi atau bangga. Dia pilih bangga, meski dengan harga. Kehidupan baru Aisyah di Yogyakarta terasa seperti mimpi yang rapuh. Dengan Sari di sisinya, mereka membangun komunitas kecil, Kai yang menjadi saespace untuk wanita seperti mereka. Pengunjung datang diam-diam, berbagi cerita, mencari dukungan. Aisyah menjadi panutan, meski dia sendiri masih berjuang dengan trauma masa lalu. Suatu malam saat Kai sepi, Sari bilang, kita bisa nikah di luar negeri. Aisyah tersenyum, tapi ragu, bagaimana dengan keluarga? Sari jawab, mereka sudah berubah. Memang Pak Hadi sekarang sering menelepon, bertanya kabar, bahkan kirim doa. Bu Siti kirim makanan kampung. Lina datang berkunjung dan mereka bicara seperti saudara lagi. Tapi damai itu diuji saat berita nasional meledak, undang-undang baru yang mengkriminalisasi hubungan LGBTQ. Demo besar di Jakarta, dan Aisyah ikut. Di sana, dia bertemu aktivis dari seluruh negeri. Pidatonya, kami bukan ancaman, kami bagian dari masyarakat. Dapat aplaus, tapi juga lemparan. Polisi campur tangan, dan Aisyah terluka ringan. Sari marah, kenapa kau ambil risiko? Aisyah jawab, karena jika tak kita, siapa? Ini adalah momen odd or though, pengorbanan untuk perubahan. Kembali ke Yogyakarta, Kai mereka diraya oleh kelompok Igilante. Ini tempat maksiat, teriak mereka. Aisyah dan Sari lawan, tapi kalah jumlah. Polisi datang, tapi tak banyak bantu. Kai rusak, dan mereka harus tutup sementara. Ini adalah kerugian finansial besar. Sari depresi, mungkin kita harus sembunyi lagi. Tapi Aisyah tegas, tidak. Kita bangun ulang. Dukungan datang dari komunitas online, donasi mengalir. Ini adalah kebangkitan. Hubungan dengan keluarga semakin baik. Pak Hadi datang ke Yogyakarta untuk pertama kalinya. Dia lihat Kai yang sudah diperbaiki, kau kuat, nak. Aisyah perkenalkan Sari secara resmi, dia pasanganku. Pak Hadi diam, tapi peluk Aisyah, aku belajar menerima. Itu adalah kemenangan. Bu Siti bilang, yang penting kau bahagia. Lina sekarang terbuka tentang dirinya, bilang aku ikut kau. Keluarga menjadi sekutu. Tapi akhirnya, pilihan terbesar datang. Sari dapat tawaran kerja di Australia, di mana pernikahan sesama jenis legal. Ikut aku, tanyanya. Aisyah ragu, meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan perjuangan, keluarga, dan akar. Tapi tinggal berarti risiko terus. Dia bicara dengan keluarga, Pak Hadi bilang, pergilah jika itu terbaik. Aisyah memilih ikut, tapi dengan janji kembali untuk berjuang. Mereka pindah, nikah di Sydney, dan Aisyah rasakan kebebasan sejati. Kembali ke Indonesia untuk kunjungan, Aisyah lihat perubahan kecil, lebih banyak dukungan untuk LGBTQ. Tulisannya menjadi buku, inspirasi banyak orang. Tapi dia tahu, jalan panjang. Hidupnya penuh pengorbanan, kehilangan teman, pekerjaan, hampir keluarga. Tapi juga dapat cinta, identitas, dan tujuan. Apakah pengorbanan untuk menjadi diri sejati selalu benar, atau adakah saat di mana menyerah adalah pilihan bijak?